Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu luar biasa, kamu makin populer karena menjadi gosip banyak orang. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Death. Kartu kedua. Di sini ada Four of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Ace of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Pentacles. Oke. Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Luar biasa, kamu makin populer karena menjadi gosip banyak orang. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Pentacles. Nah, ini menggambarkan sebuah kebesaran. Kebesaran yang kamu miliki. Kebesaran hati, kebesaran pemikiran, bahkan kepribadian yang begitu positif dan berkualitas. Di mana terbukti dengan kebesaran-kebesaran yang kamu miliki inilah, akhirnya kamu mampu membalikkan keadaan, merubah situasi menjadi lebih baik, di mana kehidupanmu menjadi lebih mapan, nyaman, dan bahagia. Dan bukan sampai di sana, kamu juga turut serta mengangkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi, di mana mereka menjadi hidup dengan begitu layak dan bahagia saat ini. Karena mungkin selama ini kamu begitu banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Ada kegagalan demi kegagalan. Ada kemunduran demi kemunduran. Bahkan kamu sempat mengalami yang namanya keterpurukan, masalah finansial. Ditambah ada kesedihan melihat keluargamu, melihat orang-orang yang kamu sayangi hidup dengan sulit, hidup dengan tidak layak. Karena tidak banyak lagi yang bisa kamu perbuat di tempat asalmu. Sehingga dengan anugerah yang kamu miliki, yaitu kebesaran hati, kebesaran pemikiran, ya, kepositifan diri, kamu mampu mengambil langkah berani, yaitu kamu putuskan untuk segera hijrah, untuk segera pindah dan keluar dari circle dan lingkungan lamamu. Mencoba mengadu nasib, mengadu peruntungan di luar daerah. Bahkan beberapa dari kamu ada yang keluar negara. Alhasil, apa yang terjadi? Dengan kebesaran pemikiran yang positif yang kamu miliki, dan dengan kegigihan, ketangguhan, bahkan dedikasi, kamu bisa sukses dan berhasil menjalankan kegiatan-kegiatanmu di tempat barumu. Karena kamu adalah seseorang yang benar-benar mampu menunjukkan kualitasmu. Menunjukkan kinerja yang semakin hari semakin baik. Sehingga kamu banyak mendapatkan kepercayaan, mendapatkan perhatian.
dari orang-orang, lingkungan-lingkungan tempat kegiatanmu saat ini. Kamu mulai diperhatikan oleh bos, majikan, kepala-kepala di mana tempat kamu berkegiatan. Dan apa yang terjadi? Rezekimu semakin mengalir deras. Rezekimu semakin lancar. Walaupun kamu harus jauh dari kampung halaman, harus jauh dari orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi kamu mampu berbuat banyak, mengambil andil untuk mengangkat kehidupan mereka. Kamu selalu kirimkan yang terbaik yang kamu dapatkan di sana untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Sehingga kamu semakin dibanggakan, semakin dirindukan. Dan lingkungan lamamu, tetangga, keluarga, sahabat, teman yang ada di kampung halamanmu semakin banyak bercerita baik tentang dirimu. Banyak kabar positif yang beredar untukmu. Dan begitu banyak gosip-gosip ya, yang sangat bermanfaat, yang sangat baik, yang tertuju kepada dirimu. Karena dengan usahamu, dengan perjuanganmu, dengan keberanian tekadmu, kamu mampu angkat kehidupan mereka. Mampu menjadi kebanggaan di tempat asalmu. Meskipun kamu harus jauh di negeri antah berantah. Berada seorang diri. Tetapi kamu bisa merasakan kebahagiaan. Merasakan lega. Karena kehidupan orang-orang yang kamu sayangi terangkat naik. Dan kamu menjadi semakin populer. Semakin viral di kampung halamanmu. Sepertinya kamu akan segera dibanggakan, dirindukan bagi mereka di sana. Mereka akan menanti kepulanganmu. Dan dengan kebesaran hati inilah, akhirnya kamu benar-benar bisa merubah keadaan, merubah kehidupanmu menjadi lebih baik, dan memberikan kehidupan yang sangat layak untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tetapi dengan kepopuleranmu, ya, dengan semakin banyak berita baik yang beredar tentang dirimu, tidak lantas membuat kamu ingin tinggi hati. Tidak membuatmu sombong dan angkuh. Justru terus membuatmu menjadi lebih baik. Membuatmu menjadi semakin termotivasi untuk berkembang lagi. Untuk maju lagi. Karena kamu tahu nih. Apapun yang kita dapatkan. Apapun yang diberikan kepada kita saat ini. Hanyalah titipan. Jika kita tidak bersyukur terhadap titipan yang kita dapatkan. Maka semuanya bisa hilang kapan saja. Makanya kamu nggak ingin congkak, nggak ingin angkuh. Justru ini yang membuat kamu semakin rendah hati. Semakin menjadi pribadi yang terbaik lagi. Dan ingin menjaga apa yang dititipkan kepada dirimu. Dengan cara terus positif, terus berbuat baik, terus menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang-orang siapapun yang ada di sekitarmu saat ini. Meskipun mereka bukan sahabatmu, bukan saudaramu, tetapi kamu anggap sebagai saudara sendiri. Dan dengan setiap hal baik yang terus kamu lakukan di tempat barumu saat ini, kamu menjadi semakin banyak disegani, disayangi, ya, dan semakin banyak orang yang nyaman dengan dirimu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya death. Nah, death artinya kamu mampu mengakhiri, menyelesaikan, menuntaskan masa-masa sulitmu. Kamu cut kesusahanmu, kesulitanmu di saat kamu mengambil langkah berani untuk segera mengadu, mencoba peruntunganmu di tempat lain. Dan benar saja, di saat kamu memulai sesuatu yang baru, berjuang sendiri, berusaha sendiri, jauh dari orang-orang terkasih, di saat itulah kamu semakin fokus, semakin total di dalam menunjukkan kinerja yang baik yang kamu miliki. Sehingga kesulitanmu, kesusahanmu, ya, keterpurukanmu selama ini berakhir dengan begitu saja. Kamu ganti dengan kemajuan, dengan kebaikan-kebaikan, dan dengan mengalirnya kembali rezeki untuk dirimu. Dan terus kamu kirimkan yang terbaik untuk orang-orang yang kamu sayangi di tempat asalmu.
Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, benar kan? Ini selain kesejahteraan, ini juga menggambarkan kebahagiaan. Jadi di saat kamu mendapatkan kembali kesejahteraan, finansial yang stabil, pemasukan yang semakin baik, begitu ya. Dan di saat itulah kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena kamu mampu mengirimkan, membagikan, ya, apa yang terbaik yang kamu miliki untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan kehidupan mereka semakin layak, semakin nyaman, semakin bahagia, maka kamu juga mendapat begitu banyak berkah, banyak kemudahan, banyak hal-hal yang di luar dugaanmu terjadi di dalam hidupmu. Sehingga inilah yang membuat kamu terus merasa bahagia, merasa nyaman dan merasa senang menjalani hari-harimu saat ini. Meskipun kamu harus jauh dari mereka, meskipun kamu harus jauh dari kampung halamanmu. Karena kamu tahu nih, ya, tentu kamu memiliki waktu untuk off, untuk cuti, untuk liburan. Nah, di saat itulah kamu akan manfaatkan untuk melepas rindu, melepas penat, ya, menceritakan pengalaman dan keluh kesah yang kamu alami selama ini, berbagi dengan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya ini menggambarkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Yang ketiga, maaf. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jadi kamu mulai merasa aman, merasa nyaman, merasa lega. Karena apa-apa yang kamu butuhkan mulai terpenuhi dengan sangat baik. Apapun kebutuhan keluargamu, kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi di kampung halamanmu akan juga mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Dan di saat kebutuhan mereka terpenuhi, kehidupan mereka semakin nyaman dan semakin layak. Dan di saat itulah kamu menjadi semakin bangga dan lega atas apa yang bisa kamu lakukan, atas apa yang kamu perjuangkan ini. Karena kamu tahu nih, kamu berjuang, berusaha semata-mata demi untuk membahagiakan mereka. Dan di saat itulah berkah-berkah lainnya semakin menghampiri kehidupanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ini menggambarkan, ya, kamu sudah tidak lagi terjebak, sudah tidak lagi berada, ya, di dalam hal-hal buruk, di dalam situasi-situasi yang sulit, dan kamu sudah bisa merubah cara berpikirmu, cara pandangmu menjadi lebih luas, lebih jauh ke depan. Makanya di sini kamu terlepas, terbebas, ya, dari keterjebakan, keterbatasan berpikir, pemikiran yang sempit dan negatif. Ya, dengan kebesaran hati, dengan keberanian, ya, dengan kesungguhan, akhirnya kamu mampu merubah itu semua menjadi lebih baik dan lebih positif. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jadi kamu akan dicap, dinilai, ya, oleh orang-orang, oleh lingkungan, tetangga, teman, sahabat yang ada di tempat asalmu sebagai sesosok pribadi yang kaya. Bukan karena berapa banyak yang bisa kamu beri, bukan berapa banyak uang yang kamu kirim ke sana, bukan. Tetapi bagaimana kamu hadir untuk merubah kehidupan mereka, untuk mengangkat kehidupan mereka. Sehingga kamu menjadi kebanggaan, semakin dirindukan, semakin dinantikan kehadiranmu di sana. Makanya kamu di sini seolah-olah di branding, ya, sebagai pribadi yang berkualitas dan begitu kaya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Ke kartu yang terakhir di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Ini menggambarkan kesempatan baru, tugas baru, pekerjaan baru selalu menghampirimu. Jadi banyak saja yang ingin mempekerjakanmu di sana. Banyak yang ingin bekerja sama dengan dirimu. Banyak tugas-tugas baru yang lebih baik yang dipercayakan kepada dirimu. Karena kamu mampu menunjukkan kualitasmu. Mampu mengambil hati orang-orang yang ada di sana. Terutama bos, majikan, kepala kantor, kepala di mana tempat kamu bekerja. Bukannya kamu menjilat, ya, tetapi kamu tunjukkan
Kamu luluhkan hati mereka dengan kualitas-kualitas yang baik yang kamu miliki. Jadi inilah salah satu kenapa kamu begitu banyak mendapat kemudahan. Karena hidupmu semakin berkah. Semakin banyak kebahagiaan yang bisa kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Ya, meskipun kamu harus seorang diri berjuang sendirian tanpa sanak saudara, semakin besar pula keberkahan dan keberuntungan datang ke dalam kehidupanmu, bahkan dari arah yang tidak pernah kamu sangka dan kamu duga. Oke? Jadi inilah mungkin bukti ya kebesaran dari Sang Pencipta, kebesaran dari alam semesta. Karena Dia tahu ya apa yang pantas dan belum pantas kita dapatkan dan kita terima, dan apa yang pantas dan belum pantas, apa-apa yang hilang dan pergi dari dalam kehidupan kita. Oke? Jadi teruslah positif, teruslah berbuat baik, dan teruslah berjuang di dalam menata dan memperbaiki kehidupanmu. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga teman-temanku Cancer benar-benar akan menjadi semakin populer, semakin dibanggakan, dan semakin dirindukan oleh orang-orang yang kamu kenal, yang kamu sayangi, yang ada di sekitarmu, yang ada di kampung halamanmu. Ya, karena dengan begitu kamu akan terus termotivasi, terus optimis untuk sukses, untuk berhasil dan maju, karena kamu tahu kamu benar-benar ingin hadir di dalam membahagiakan mereka, di dalam memberikan kehidupan yang layak untuk mereka semua. Maka kebahagiaan dan kenyamanan juga akan selalu hadir untuk hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.